Halo semua, hari ini saya akan membahas tentang apa sih bedanya corporate communication, management communication, marketing communications, dan public relations. Seru nih, dekat-dekat satu sama lain, memang ada ceruk-ceruk tertentu yang membedakan. So, mari kita lihat ya. Eh, Pertama tentang corporate communications. Tanpa komunikasi tidak ada korporasi. Jadi komunikasi korporat itu adalah sebuah pengelolaan yang terintegrasi gitu ya, antara public affair, management issue, investor relations, media relations, NGO relations, CSR, internal communication, community relations, publicity, key opinion, formal relations, dan lain sebagainya. Jadi beberapa kajian itu memberikan pemetaan yang jelas antara corporate communications yang meliputi 3 kriteria, yaitu management communication, kemudian marketing communications, dan organizational communications. So mari kita lihat lebih detail lagi. Ini juga tidak jauh beda seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Kalau ada krisis di dalam perusahaan, gimana ya? Bagaimana internalnya? Bagaimana investor, public relations, advertising, media sosial, dan lain sebagainya. Stakeholdersnya siapa ya dari corporate, dari perusahaan tersebut? Ada pemilik, ada customer, government, employees, suppliers, lenders, community, society. Kemudian di dalam corporate communication, kita ngebahas juga tentang bagaimana ngebangun reputasi dari perusahaan. Nah, ini dia kalau pakai konsepnya Van Brom, reputasi itu penting banget nih. Yang harus dikelola adalah nggak cuma produknya, tetapi juga bagaimana emotional appeals, bagaimana lingkungan kerja yang nyaman, bagaimana kinerja finansial, bagaimana kepemimpinan, visi dari kepemimpinan, serta social responsibility. Jadi bagaimana mengelola perusahaan, corporate communications, itu juga mempertimbangkan reputasi yang baik. Bagaimana mengelola government relations, itu juga dibahas di dalam corporate communications. Investor relations, kemudian community relations, media relations, internal relations. Wah jelas, penting banget nih internal relations. Itu juga concernnya dari corporate communications. Kalau ada krisis gimana, itu juga dibahas di dalam perusahaan ketika perusahaan mengalami krisis. Kemudian juga CSR, itu juga penting dalam corporate communications. Nah, corporate communications ada yang mengelaborasi bahwa ini adalah kombinasi dari market communication, employee communication, public relations. Ada lagi Van Riels yang mengelaborasi seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Ada kombinasi dari management communication, organizational communication, marketing communications. Silahkan baca buku ini, Komunikasi Korporat. Kami, saya dan Pak Edi Kurnia, berdua mengelaborasi tentang bagaimana komunikasi korporat di dalam berbagai konteks korporasi. Dan di dalam buku ini ada sejumlah penulis lain yang ikut, para praktisi, akademisi, dan juga tokoh-tokoh di bidang komunikasi maupun di pemerintahan dan lain sebagainya yang ikut berkontribusi memberikan kisah-kisah pengalaman dalam mengelola komunikasi korporat. Oke, lalu selanjutnya saya akan melangkah pada management communications. Kalau lihat dari Van Riel, management communication ini dibahas juga dalam komunikasi korporat. Sekarang kita akan melihat nih, apa sih secara spesifik management communications. Ini penting sekali gitu ya, penting sekali mengelola komunikasi di dalam perusahaan. Ini manajemen ini adalah komunikasi dengan manajemen.
Management communication adalah communication plus management. Tentu saja elaborasi yang dilakukan dalam manajemen communication melibatkan keduanya. Perencanaan sistematis, penerapan, pemantauan, revisi seluruh saluran komunikasi di dalam organisasi dan antar organisasi. Ini manajemen, arahnya lebih ke manajemen dan khusus spesifik terkait dengan komunikasi, begitu ya, saluran-saluran komunikasi dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengelola proses komunikasi dalam organisasi? Diperlukan alur komunikasi agar tercipta koordinasi yang tidak saling tumpang tindih dan juga ditujukan untuk memberikan solusi jika terjadi perbedaan pendapat antar individu. Jadi konteksnya manajemen komunikasi lebih kepada bagaimana komunikasi di dalam internal dijalankan dan pengelolaan manajemennya. Mari kita lihat ini sebuah contoh konsep yang menarik ya dari model ini. Plan communication management ya. Communication management plans itu memanage komunikasi, kemudian laporan kinerja dari tugas-tugas yang sudah dilaksanakan ya. Ini juga melibatkan ini laporan-laporan ini berkaitan dengan manajemen komunikasi. Kemudian juga ini berkaitan dengan project management. Di sana dengan adanya laporan, dengan adanya perencanaan dan juga laporan implementasinya gitu ya, pengelolaan komunikasi yang dijalankan, itu adalah bagian yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan memonitor komunikasi gitu ya, agar target-target atau perubahan-perubahan yang diharapkan itu terjalin. Bagaimana manajemen project, mengelola komunikasi di manajemen project, ini juga dekat dengan kajian manajemen komunikasi. Bagaimana input, bagaimana alat dan tekniknya, bagaimana outputnya, ini semua berkenaan dengan manajemen komunikasi dalam konteks manajemen project. Mari kita lihat yang dibahas di dalam kajian manajemen komunikasi. Nah, ya, di antaranya ada bagaimana sih komunikasi formalnya, bagaimana komunikasi informalnya. Ini penting sekali. Kita misalnya berada di dalam sebuah perusahaan, kita perlu memastikan komunikasi formalnya dijalankan dengan baik. Tetapi juga informalnya, karena diperlukan keduanya. Semuanya dalam konteks formal ini akan mengganggu, semuanya dalam konteks informal ini juga akan mengganggu. Jadi kombinasi keduanya itu akan bagus sekali. Formal itu dipersiapkan sebelumnya secara terstruktur, direncanakan dengan baik dan menyeluruh. Sementara informal communication lebih ke gimana komunikasi antar pribadinya. Tetapi dalam komunikasi face-to-face conversation itu juga melibatkan konten-konten berkaitan dengan manajemen komunikasi, manajemen project, dan lain sebagainya. Misalnya informalnya itu melalui telepon, memo, letters, interaktif, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melanjutkan ke pembahasan bagaimana sih kalau komunikasi pemasaran itu dijalankan. Nah, komunikasi pemasaran itu kalau pakai konsepnya Van Riel itu masih masuk dalam komunikasi korporat. Tetapi saat ini kita akan melihat secara khusus apa sih komunikasi korporat, komunikasi pemasaran, marketing communications. Ini adalah sarana perusahaan mau menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual oleh perusahaan. Kemudian bentuk komunikasi yang informatif dan persuasif mempromosikan produk atau layanan tertentu. Kotler menyampaikan bahwa marketing komunikasi adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, serta distribusi sejumlah barang atau jasa
guna menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Jadi ada perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, distribusi, dan lain sebagainya. Arahnya lebih kepada bagaimana mengelola barang dan jasa sehingga terjadi pertukaran yang mampu memuaskan tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, mari kita lihat bagaimana marketing communication mix. Ada events, ada sales promotion, ada public relations, ada direct marketing, ada advertising, ada interaktif. Mari kita lihat satu persatu ya. Sales promotions. Nah, ini dia. Ada sales lalu dikomunikasikan, disampaikan gitu ya. Promosi ini lebih cenderung mengingatkan publik belinya sekarang, lagi diskon nih gitu ya. Kemudian pendekatan lain event marketing, ada kegiatan event, kemudian ada produknya yang diperkenalkan gitu ya. Ini adalah pendekatan yang kreatif juga. Kemudian ada publicity juga gitu ya, menyampaikan, mengkomunikasikan melalui media. Kemudian direct marketing ini juga masuk dalam marketing communications. Direct selling, telemarketing, email marketing, broadcast, couponing, direct advertising, direct mail, dan lain sebagainya. Kemudian interactive marketing gitu ya, drive traffic, conversion, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan pendekatan dalam marketing ya, yang diupayakan agar interaktif begitu. Kemudian word of mouth, ini penting sekali word of mouth ya. Paling lama tapi juga paling nonjok gitu ya. Salah satu yang cukup nonjok gitu ya. 90% customer mengatakan keputusan pembelian dipengaruhi oleh orang lain, review orang lain gitu ya. Sepertiga pebisnis secara aktif mengumpulkan, mencari customer review. Jadi kalau kita lihat di internet ada like, ada ini produknya nih diperkenalkan, lalu orang mengingatkan satu sama lain, menyampaikan atau menjelaskan kepada orang lain, termasuk dengan rekomendasi dari orang yang pernah membeli produk atau jasa tersebut, itu ternyata sangat berpengaruh. Jadi ada yang bilang 90%, ada yang bilang 88%. Jadi tinggi sekali. Karenanya kita perlu mencari siapa sih yang pantas memberikan rekomendasi. Kemudian ada personal selling. Personal selling adalah penjualan yang dilakukan secara personal begitu ya. Dijelaskan, diberikan pendekatan tertentu, ada teknik-teknik tertentu dan lain sebagainya. Produk-produk kecantikan banyak menggunakan ini. Produk-produk rumah tangga juga banyak dilakukan seperti ini. Berbeda sedikit dengan word of mouth. Word of mouth itu siapa saja orang lain gitu ya, bukan internal dari corporate. Ada advertising, itu juga sebagai strategi marketing communications ya. Tentu saja ini penting sekali. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut pada public relations. Apa public relations itu? Memang agak dekat satu sama lain ya, yang tadi kita bisa lihat di corporate communications dan public relations. Public relations adalah manajemen strategis dari hubungan antara organisasi dengan berbagai halayak konstituen untuk memengaruhi sukses bisnis outcomes. Ya, ini adalah fungsi manajemen yang bertanggung jawab bagaimana mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur dari seorang individual atau organisasi dan merencanakan serta mengeksekusi program aksi untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik gitu ya. Kemudian PR people are storyteller. Jadi banyak sekali PR itu menggunakan storyteller, apalagi dalam konteks digital. PR people are the storyteller. It's our job to help find the authenticity at the core of our companies and clients and tell those stories to the world
in real worlds that will really be heard. Intinya gimana caranya kita mencari cara agar perusahaan kita atau bisnis kita dijelaskan dan orang mendengarkan, gitu ya. Ini bedanya marketing dan public relations. Kalau marketing targetnya adalah audience, kalau target public relation maintaining the relationship with customer. Jadi kalau tadi itu lebih ke, kalau marketing lebih ke gimana supaya audience tahu dan membeli, gitu ya. Kalau public relation lebih menjaga hubungan baik yang secara tidak langsung itu juga pada pembelian tentu saja, gitu ya. Kemudian ditujukan untuk menciptakan strategi yang ditargetkan pada customer. Kalau ini ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan public image. Menggunakan promotion and paid branding to increase return on investment. Kalau ini lebih banyak menggunakan free media atau exposure sehingga media publik melihat tidak sebagai penjualan yang secara keras, gitu ya. Kemudian marketing fokus on returning direct sales through promotion and or advertising. Kalau public relations lebih berfokus pada bagaimana mendapatkan positive media coverage. Karena public sentiment is everything. With public sentiment, nothing can fail. Without it, nothing can succeed. Luar biasa ya. Jadi trust itu penting. Nah, itulah yang diupayakan oleh PR. The most basic element of social contact. Dari hostility jadi sympathy, prejudice jadi acceptance, apathy jadi interest, ignorance jadi knowledge. Jadi PR proses bagaimana mengelola negative situation menjadi positive situations. Apa ya yang dilakukan oleh Humas? Oh, banyak sekali ya. Memonitor berita di media massa, melakukan manajemen isu, kunjungan ke stakeholders, kunjungan ke dapur media massa, menulis press release, menyelenggarakan konferensi pers, menulis artikel, ghostwriter, talk show di media elektronik, bakti sosial, event-event korporat, dan masih banyak lagi. Di antaranya, mengelola arus informasi perusahaan dengan publiknya, membangun hubungan dan citra positif antara perusahaan dengan pegawai, customer, investor, pemberi suara, publik umum, dan lain sebagainya. Dan aktivitas-aktivitasnya di antara ini, ada nggak sih bedanya sama corporate? Iya, cenderungnya memiliki kedekatan. Corporate memang lebih cenderung akan berfokus pada perusahaannya, gitu ya. Kalau marketing lebih berfokus pada produknya, gitu ya. Manajemen lebih berfokus pada proses interaksi di dalam manajemennya. Kalau PR bisa jadi secara umum orang melihat keduanya, tetapi banyak yang mempersempitnya karenanya PR kerap kali juga dibagi menjadi corporate and marketing, atau ada pilihan-pilihan dalam penggunaan bahasa tersebut. Public relation internal dan eksternal, ya. Public relations ini bisa membahas tentang produk atau juga corporate. Kalau corporate khusus lebih banyak pada corporate-nya. Baiklah, demikian. Terima kasih dan senang sekali saya menemani diskusi kita pada hari ini. Bye-bye.